Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, dari kelas 1A2. Nama saya Muharsasi Utami. Nama saya Edi Makarim. Nama saya Aulia Safa Kaulan Sadida. Nama saya Aisyah Farisa Arafani. Nama saya Novel Ramadhani Mulyadiansyah. Kami akan menjelaskan tentang badan mikro pada sel. Badan mikro. Badan mikro merupakan suatu organel yang dijumpai di dalam sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Struktur badan mikro sendiri terdiri dari spherical atau ovoid dengan diameter antara 0,5 sampai 1,5 mikrometer. Kira-kira sebesar mitokondria dan lisosom dibatasi oleh adanya membran tunggal berisi matriks granular. Terdapat dua jenis, yaitu yang pertama, badan mikro berisi enzim katalase dan oksidase yang disebut peroksisom. Dan yang kedua, badan mikro mengandung enzim-enzim untuk daur glioksisat selain katalase dan oksidase yang disebut glioksisom. Next. Peroksisom adalah kompartemen metabolisme khusus yang dibatasi oleh membran tunggal. Peroksisom mengandung enzim yang menghilangkan atom hidrogen dari berbagai substrat dan mentransfernya ke oksigen, sehingga menghasilkan hidrogen peroksida sebagai produk sampingan. H2O2 yang dibentuk oleh peroksisom itu sendiri beracun, tetapi organel ini juga mengandung enzim yang dapat mengubah H2O2 menjadi air. Beberapa peroksisom menggunakan oksigen untuk memecah asam lemak menjadi molekul yang lebih kecil dan diangkut ke mitokondria dan digunakan sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Peroksisom pada organ hati berfungsi untuk mendetoksifikasi alkohol dan berbagai bahan berbahaya lainnya di dalam tubuh. Next. Yang kedua adalah glikosom. Glikosom ditemukan di jaringan penyimpang lemak biji tanaman. Organel ini mengandung enzim yang memulai konversi asam lemak menjadi gula, di mana pipid yang muncul digunakan sebagai sumber energi dan karbon sampai dapat menghasilkan gula sendiri dengan fotosintesis. Peroksisom umumnya terdapat pada sel-sel mamalia, sedangkan glioksisom umumnya terdapat pada endosperm biji yang berperan pada saat perkecambahan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur peroksisom. Struktur peroksisom sendiri yang pertama adalah berbentuk bulat telur dengan diameter kurang lebih antara 0,5 sampai 0,7 mikrometer. Yang kedua, hanya dibungkus oleh selapis membran. Jumlah peroksisom untuk tiap sel bervariasi antara 700 hingga 700 mikrometer. Peroksisom memiliki kemampuan untuk membelah diri sehingga dapat membentuk peroksisom anak. Next. Yang kedua adalah struktur dari glioksisom. Struktur dari glioksisom sendiri yaitu hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Diameter glioksisom antara 0,5 sampai 1,0 mikrometer dan banyak ditemukan pada biji-bijian yang berperan sebagai tempat menyimpan asam lemak untuk membentukkan energi dalam proses perkecambahan. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi kimia dan permeabilitas badan mikro. Membran yang membatasi badan mikro lebih tipis dari membran plasma. Tebalnya hanya sekitar 6-8 nanomikro. Enzim yang terdapat pada membran badan mikro yaitu sitokrom B5 dan NADH sitokrom B5 reduktase. Beberapa enzim lain ditemukan pada glioksisom. Dilihat dari komposisi lemaknya, membran glioksisom mengandung lebih rendah fosfatidil-inositol dan kemungkinan fosfatidilserin, dan lebih tinggi kandungan lemak yang tidak identifikasi. Enzim-enzim itu dapat merupakan protein primer membran maupun sebagai protein integral membran, karena itu mudah diekstrak. Pada membran badan mikro sendiri, terdapat substansi yang dapat menerima hapus dari NADH untuk diangkut keluar dari badan mikro. Keluar badan mikro hapus diberikan kepada NAD sitosol. Selain itu, mengangkut masuk kembali ke dalam badan mikro untuk mengulang tugasnya.
Lalu ada fungsi badan mikro. Yang pertama ada oksidasi substrat pada sel hewan. Reaksi oksidasi pada peroksisom jaringan mamalia dipicu oleh enzim flavin. Oksidasi dengan menggunakan oksigen sebagai penerima elektron, kemudian mengubahnya menjadi H2O. H2O2. H2O yang terjadi sifat toksik bagi sel. Karena itu harus segera diubah menjadi H2O dan O2 oleh enzim katalase di dalam peroksisom. Yang kedua ada oksidasi asam lemak sel hewan. Peroksisom jaringan hati tikus mampu mengoksidasi palmitoyl-CoA menjadi asetil-CoA. Oksidasi ini dikenal dengan B-oksidasi atau beta-oksidasi. Asetil-CoA kemudian akan diangkut ke mitokondria untuk memasuki daur Krebs atau daur asam sitrat. Yang ketiga, ada oksidasi asam lemak pada endosperm biji tanaman. Endosperm adalah cadangan makanan dalam biji. Sumber energi utama dalam kecambahan adalah karbohidrat. Jadi, kalau cadangan makanan dalam biji tadi berupa lemak, maka lemak harus dikonversi menjadi karbohidrat. Reaksi ini terjadi di dalam glikoksisom dan dipacu oleh enzim-enzim di dalamnya. Yang terakhir ada jalur glikolat. Jalur glikolat merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi di peroksisom dan bergantung dengan siklus karbon di kloroplas. Jalur glikolat dimulai di kloroplas, di mana fosfoglikolat, glikolat, dan fosfogliserat dibentuk dalam fotosintesis. Next. Lalu, apa yang terjadi jika badan mikro rusak serta kaitannya dengan gizi? Yang pertama, apabila badan mikro rusak, maka sel tidak akan dapat memecah lemak menjadi karbohidrat, sehingga kita berpotensi mengalami gangguan jantung serta ketosis karena kekurangan karbohidrat tadi. Lalu yang kedua, di dalam sel hati, peroksisom tidak dapat menetralisir racun alkohol dari senyawa berbahaya lainnya, sehingga tubuh akan mengalami keracunan dari zat yang tidak dapat dinetralisir tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.